Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Shalom. Tuhan.
Ya Abah, ya Bapa, selamat pagi, bersyukur Kau baik, Kau sungguh lakukan sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau telah menyertai kami dengan siaran gembala, siaran pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom yang sudah bergabung, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Feby, Pak Martin, Cece Emi, selamat pagi. Pak Budi, Bu Wanda, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Henry, Bu Elias, Pak Elias, Bu Vikan, selamat pagi. Mari kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 2, kemudian disambung 7 sampai 12. Matius 2 ayat 1. Dalam perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lanjut ayat 7. Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita. Bentar ya. Jangan ditekan-tekan. Matius 2. Ditekan-tekan hilang. Itu kalau pakai handphone. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Nah, ada kisah tentang mencari Yesus. Orang-orang Majus atau orang-orang Magii, itu orang-orang dari timur ya, itu mencari Kristus dengan panduan bintang. Mereka tentu sudah mengalami ataupun membaca daripada sejarah ya, dan pelajaran-pelajaran mengenai nubuatan tentang Kristus. Maka mereka berjalan ke arah bintang itu berada. Nah, kalau saudara melihat sebuah peta, kalau sekarang Google Map ya, apa yang ada di benak saudara kalau kita memandangi sebuah peta? Maka akan ada kisah-kisah perjalanan ya. Mungkin kalau saat Natal kemarin itu
mau khotbah apa bingung, semua tentu khotbah tentang kelahiran Kristus. Dan jarang yang membedah tentang iman orang-orang Majus itu ya. Tentang siapa orang Majus dan bagaimana mereka mencari Yesus. Ternyata kalau Anda membuka peta dan mencari berapa jauh orang-orang Majus itu berjalan ya, ternyata 1.500 km. Bukan jarak yang sedikit, tetapi itu ditempuh kalau naik onta, jalan kaki, itu selama beberapa bulan ya. Surabaya Jakarta itu. Iya lah, Surabaya Jakarta ya. Lebih. Demi mencari Kristus, Sang Anak. Namun ketika mereka menemukannya bukan lagi ada di palungan, tetapi ternyata seorang balita yang tinggal bersama orang tuanya di dalam sebuah rumah. Kita baca ayat 11 ya. Ayat 11 kita baca. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi Masuk ke tidak dalam sesuai dengan gambar-gambar yang kita lihat ya. Yesus waktu itu bukan lagi bayi dalam palungan, tetapi seorang anak balita ya. Dan mereka menemukannya di dalam sebuah rumah dan mereka sujud dan menyembah anak itu. Perjalanan mereka mendorong kita untuk lebih tekun dan sungguh-sungguh dalam mencari Kristus. Jadi dalam kitab suci ketika awalnya orang-orang Majus itu tiba di Yerusalem, pernyataan mereka itu sangat mendesak ya. Di manakah dia, raja orang Yahudi? Yuk kita baca ayat 2 ya. Ayat 2 kita baca. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Pencarian yang menyebabkan ada satu kesimpulan bahwa dia raja orang Yahudi dan mereka datang itu untuk menyembahnya ya. Luar biasa ini. Jarak yang jauh tidak menghalangi penyembahan ya. Itu butuh waktu berapa bulan ya? Jalan kaki itu ke sana ya. Dicoba. Iya, 1.500. Begitu pula ancaman bahaya dari penundaan. Bahkan perintah Herodes yang berniat jahat terdengar sangat ironis. Kita baca ayat 8 ya. Ayat 8 kita baca. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, kata-kata yang penuh dengan tipu muslihat itu ya. Tetapi Tuhan menolong. Tuhan meluputkan. Jadi orang Majus itu diperingatkan supaya enggak kembali ke Herodes, tetapi putar ya, lewat jalan yang lain. Kita dapat juga meneladani ya semangat orang-orang Majus dalam mencari Kristus dengan sepenuh hati. Permulaan tahun 2026 ini, adakah kerinduan saudara untuk mencari Yesus dengan sepenuh hati? Artinya saudara lebih banyak baca firman, lebih banyak berdoa, mungkin pergi ke tempat-tempat sunyi untuk merenungkan firman dan menemukan sang firman itu. Kemudian saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus, maka kita akan bertanya atau berdoa agar Bapak Sorgawi itu berbicara kepada kita semua ya.
Apa tuntunanmu tahun 2026 ini? Apa yang engkau inginkan untuk kami perbuat? Ya pastilah kita akan berdoa seperti demikian. Supaya apa? Kita dituntun untuk beralih dari jalan hidup yang lama kepada jalan yang hidup baru yang bersama Dia. Tentunya ada perubahan bagi 3 orang Majus ketika mereka sudah bertemu dengan kanak-kanak Yesus ya. Hidupnya pasti berubah ya. Nah, apakah kita juga berubah ketika kita setelah acara Natal menyembah Tuhan? Apakah kita masuk tahun 2026 juga punya deklarasi atau punya komitmen baru yang menunjukkan perubahan hidup kita? Yang dulu misalnya males-malesan, tinggal di kamar, di zona nyaman, mulai bergerak mencari Kristus. Ayo bangun, semangat ya toh. Jangan loyo ya, tapi mulai bergerak berjalan mencari Kristus. Seperti orang Majus melihat tanda bintang. Apakah engkau melihat tanda di hidupmu, sebuah bintang terang yang akan menuntun perjalananmu dari bulan ke bulan? Amin. Ayo kita semangati seperti kita melihat semangat daripada 3 orang Majus. Itu perjalanan jauh 1.500 km. Tentunya ada ancaman ya. Pembegalan di jalan ya. Mungkin bisa juga Raja Herodes itu memerintahkan tentaranya untuk menguntit mereka juga bisa ya. Iya, tapi zaman dulu Tapi mungkin karena perjalanan jauh mungkin tentaranya ya juga males lah. akhirnya males, wis pulang aja, mau gak ketemu-temu itu berapa bulan gitu. Ya tentunya apa namanya enggak semudah Karena itu ya kemungkinan mereka, terjadi lah. karena perjalanan itu menempuh perjalanan berbahaya ya. Dan itu sudah dinyatakan di sini, mereka masuk ke dalam sebuah rumah, berarti ya lahirnya Tuhan Yesus memang di kandang itu dan sudah pindah ke sebuah rumah ya. Ya masa di kandang terus. Iya kan, sudah pindah ke sebuah rumah. Ya nggak mungkin kalau tinggal di kandang terus ya. Iya, Itu kan saat-saat dikatakan bukan masuk ke dalam kandang tapi masuk ke dalam rumah. ya, kadang-kadang kita melihat gambar itu enggak sesuai ya dengan apa yang tertulis, karena itu merupakan imajinasi dari yang gambar ya. Imajinasi dari orang-orang yang menerjemahkan satu peristiwa itu ya. Ya, tapi Jadi itu gambaran apa orang itu. Majus itu di kandang ya waktu ketemu Yesus ya, bukan Nah, di ya rumah. itu gambaran daripada sang pelukis ya. Demikian juga kalau kita melukis perjamuan kudus itu kan bisa macam-macam versinya menurut gambaran dari sang pelukis. Ya tentu dengan hikmat dari Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat topiknya adalah mencari kanak-kanak Kristus. Nah, sekarang kita tidak lagi mencari kanak-kanak ya. Karena Yesus sudah mati, bangkit, dan tinggal di surga bersama Bapa. Maka kita yang ada di bumi ini dijanjikan akan bertemu lagi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya di bumi ini menjemput gerejanya. Nah, apakah gereja, yaitu saudara dan saya, sudah bersiap ya? Kalau dulu mencari dengan satu perjalanan, harus keluar, harus berjalan. Sekarang hari ini kita bukan berdiam diri, tetapi tetap berjalan bersama Roh Kudus ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi tidak lagi mencari secara fisik, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan datang menjemput kita semua, dan kita semua akan diubahkan dengan tubuh kemuliaannya, tubuh yang baru. Nah, apakah cara hidupmu masih lama? Ayo dirubah ya dengan cara hidup yang baru. Memang tahun 2026 itu begitu luar biasa ya. Dengan kemajuan AI ya.
semua bisa dilaksanakan. Ketika kita ingin membuat drama Paskah, kemudian generasi baru Gen Z berkata begini, "Nggak susah, ketik aja di AI." Apa itu cerita tentang Paskah gitu ya, nanti pasti ada. Ya memang kalau saudara mau membuat lagu ya tentang sesuatu, karena sekarang itu kita harus membuat lagu kita sendiri-sendiri ya, kalau enggak mau membayar royalti gitu ya. Ya minta tolong AI, diketik aja lagu dengan judul ini, terus syairnya apa, terus not-notnya bagaimana. Nah, itu kalau kita nggak mengcopy langsung plek gitu, kita juga bisa mengkreasikan lagi, menambah dan mengurangi lagi kan. Sudah mudah ya, lebih mudah untuk menjadi suatu hasil yang bagus. Hari-hari ini pekerjaan kita sangat dipermudah. Ya. Dari dulu pun sebetulnya pekerjaan itu dipermudah jika kita itu mencari Tuhan lebih dulu, mendapatkan hikmatnya, dan tentu akan berjalan dengan mulus dan mudah kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi di tengah-tengahnya pasti ada testing, benar nggak ya Pak Gem? Iya. Pasti ada ujian, apakah kamu mau terus melangkah atau berhenti, ya kan? Jadi ayo pada awal tahun ini cari Tuhan, karena Dia akan menemui kita. Luar biasa bukan? Seringkali saya melihat di awan ya, kalau jalan tol Surabaya Malang itu perjalanan yang sangat indah ya, karena terlihat hamparan gunung-gunung, kemudian kita melihat sky ke atas, ke langit, itu awannya cantik banget ya, kadang-kadang berbentuk domba, kadang-kadang berbentuk apa ya, hewan-hewan, naga dan sebagainya. Terus saya membayangkan, Tuhan datang di awan-awan bersama seluruh malaikat kudusnya. Tentu keren banget gitu ya. Maka dari itu pengharapan kita di dalam Kristus jangan diganti dengan pengharapan yang lain ya. Karena itu sesuatu yang wah luar biasa. Sesuatu peristiwa holy, peristiwa kudus, di mana Tuhan datang menjemput umatnya. Wow, keren sekali ya. Bukan kita yang mencari Tuhan untuk pergi ke atas, tetapi Tuhan yang dari surga turun mengambil umatnya. Bukan kita yang mencari atau menaik gunung menemui Dia, tidak lagi begitu secara fisik, tetapi kita melihat dalam kerohanian, di dalam dunia yang lebih daripada fisik, kita pasti Yesus pasti datang menjemput kita semua. Maka dari itu pengharapan-pengharapan kita jangan diganti dengan yang lain ya, mengharapkan yang lain. Tapi satu kepastian, Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Ya, kami mau seperti orang-orang Majus itu yang mencari Engkau, menemukan Engkau, dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur pada Engkau, Yesus. Ya, suatu perjalanan yang lama, jauh, dan butuh ketekunan, butuh waktu untuk menemukan Engkau, Yesus. Tapi kalau kita berjalan lurus sesuai dengan jalur yang Tuhan berikan pada kami pasti menemukan Engkau, Tuhan. Disitulah kami bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Engkau, Yesus. Karena Engkau sudah bisa kami temui. Itu suatu, ya, kami harus berjuang, harus bisa menemukan Engkau, Yesus, dengan kami lebih banyak baca firman, berdoa, dan Engkau
Suci kuduskan kehidupan kami sehingga kami layak untuk bertemu dengan Engkau Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa sepanjang tahun 2026 ini, ketika kami mencari Tuhan, maka Engkau berkenan untuk kami temui ya Bapa. Karena Engkau yang lebih dulu turun dari surga untuk mencari kami semua, umat-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan, beri kami kaki yang kuat, beri kami tangan yang kuat, untuk kami tetap bekerja memuliakan nama Tuhan. Beri kami ketekunan untuk bekerja, beri kami ketekunan untuk mencari Tuhan, beri kami ketekunan di dalam penyembahan kami kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Pagi ini biarlah kami memulai dengan sesuatu yang baru di bulan Januari ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mana yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Haleluya. Pagi Bu Reni, Pak Fran, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Febi, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Reta Herawati, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Simeon, Bu Simeon, Cece Emi, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Henry, Bu Viken, Pak Elias, Bu Elias, Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mika. See you tomorrow guys. Terima kasih sudah bergabung, baik yang nanti siang ataupun malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Amin.